Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Pramono sebagai pembimbing 1, Bapak Denny Sirki Khairudini sebagai pembimbing 2, dan Bapak Aditya Trenggono sebagai penguji. Perkenalkan, nama saya Jesta Satria Bahigawarfian dan saya akan membawakan sidang sarjana yang berjudul Pengaruh penambahan titanium dan peningkatan temperatur terhadap karakterisasi komposit hidroksiapatit menggunakan metode self-propagating high temperature synthesis. Outline yang akan saya bacakan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Pertama adalah pendahuluan. Menurut Kemenkes tahun 2017, instrumen medis di Indonesia 94%-nya masih didominasi oleh produk-produk impor. Untuk itu kita harus bisa menciptakan produk instrumen medis untuk mengurangi ketergantungan impor tersebut. Nah, limbah tulang sapi bisa diolah menjadi hidroksiapatit, yang dimana hidroksiapatit ini adalah bahan baku dari banyak instrumen medis, seperti implan tulang maupun bone graft. Namun hidroksiapatit tersebut perlu diberi reinforce dari aluminium dan titanium untuk memperbaiki sifat mekaniknya. Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, membentuk komposit hidroksiapatit berpenguat aluminium dan titanium. Yang kedua adalah menghitung pengaruh variasi persen berat titanium dan temperatur terhadap nilai kekerasan dan porositas pada komposit hidroksiapatit. Dan yang ketiga adalah menganalisa struktur mikro yang terbentuk dalam komposit hidroksiapatit. Hidroksiapatit adalah senyawa apatit yang terdiri dari kalsium dan fosfor. Hidroksiapatit tersebut memiliki senyawa Ca10PO46 kali OH2. Hidroksiapatit tersebut biasanya ditemukan pada susunan tulang makhluk hidup. Menurut penelitian Bapak Prabono, limbah tulang sapi mencapai 140.000 ton per tahun, yang mengakibatkan jika tidak dilakukan pengolahan akan menumpuk. Untuk itu dilakukan pengolahan dengan cara melakukan kalsinasi pada tulang tersebut hingga menjadi hidroksiapatit. Hidroksiapatit memiliki sifat biokompatibilitas, bioaktif, dan osteokonduktif sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat implan. Namun, hidroksiapatit tersebut memiliki kelemahan yaitu sifat mekanik yang keras. Menurut penelitiannya kan hanya memiliki kekerasan 17 hardness Vickers dan porositas yang sangat tinggi, 38 hingga 80%. Berikut adalah gambar hidroksiapatit. Sifat mekanik yang rendah, untuk itu perlu dilakukan penambahan paduan. Paduan yang pertama adalah titanium. Titanium memiliki sifat seperti bioinert, sifat mekanik yang tinggi, serta tahan korosi yang tinggi. Namun, sifat osteokonduktif titanium sangat rendah. Yang kedua adalah aluminium. Aluminium memiliki densitas yang rendah, ulet, serta mudah difabrikasi. Aluminium didapat dari limbah kaleng minuman. Yang ketiga adalah magnesium. Magnesium merupakan salah satu logam yang banyak dijumpai di dalam tubuh. Magnesium sendiri berperan sebagai wetting agent. Penambahan magnesium dapat meningkatkan daya lekat dan mampu basah antar material komposit. Untuk membentuk komposit hidroksiapatit digunakan metode SHS, yaitu self-propagating high temperature synthesis. SHS ini adalah metode yang menggunakan reaksi pembakaran eksotermis untuk mempertahankan reaksi kimia pada material melalui gelombang pembakaran. Metode tersebut menghasilkan material kemurnian yang tinggi dikarenakan ketika gelombang pembakaran tersebut menjalar melalui material, maka pengotor yang bersifat volatil akan terbakar. Berikut adalah skemanya. Bisa dilihat pada gambar di samping, terdapat sampel dan ignitor. Ketika dilakukan pemanasan, maka akan terjadi pembakaran eksotermis yang menjalar dari atas ke bawah, sehingga pembakarannya lebih terkontrol dan teratur. Selanjutnya adalah metode penelitian. Diagram alir yang pertama membahas preparasi tulang sapi. Yang pertama, tulang sapi tersebut direbus selama 2 jam, kemudian dicuci dengan air bersih, lalu dijemur
selama 2 hari, kemudian memotong tulang hingga ukuran kecil, lalu memasukkan potongan tulang sapi tersebut ke dalam waffle furnace untuk dikalsinasi pada temperatur 850 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian dimasukkan ke dalam dismill hingga ukuran 300 mesh. Kemudian didapatkan hidroksiapatit yang sudah dipreparasi. Alir kedua membahas tentang preparasi kaleng aluminium. Yang pertama, kaleng aluminium tersebut dibersihkan permukaannya dengan amplas. Yang kedua adalah memotong kaleng aluminium hingga kecil. Yang ketiga adalah memasukkan potongan kaleng aluminium tersebut ke dalam dismill hingga ukuran 300 mesh. Kemudian didapatkan serbuk aluminium. Diagram alir yang ketiga adalah membahas proses percobaan SHS. Serbuk hidroksiapatit, serbuk magnesium, serbuk titanium, dan serbuk aluminium akan dicampurkan dengan variasi komposisi. Yang pertama 85% hidroksiapatit, 5% aluminium, 5% magnesium, dan 5% titanium. Yang kedua adalah 80% hidroksiapatit, 5% aluminium, 5% magnesium, dan 10% titanium. Dan yang ketiga adalah 70% hidroksiapatit, 5% aluminium, 5% magnesium, dan 20% titanium pada setiap variasi temperatur. Kemudian masing-masing sampel tersebut diberikan penekanan sebesar 171 MPa, lalu dimasukkan ke dalam cetakan khusus SHS dan diberikan pemanasan pada temperatur 750, 850, dan 950 derajat selama 2 jam. Selanjutnya, sampel yang sudah dipanaskan dilakukan pengujian kekerasan dengan skala Vickers, pengujian porositas dan densitas dengan menggunakan Archimedes, dan pengujian struktur mikro dengan mikroskop optik. Kemudian didapatkan data pengamatan, lalu dilakukan analisa dan pembahasan dengan bantuan literatur hingga didapatkan kesimpulan. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah dismill, shaker mill, screener, waffle furnace, molding SHS, timbangan digital, X-ray diffraction, uji kekerasan Vickers, cetakan kompaksi, mesin press, oven, dan stopwatch. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kaleng soft drink, serbuk magnesium, serbuk titanium, dan tulang sapi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah karakterisasi hidroksiapatit pada limbah tulang sapi. Saya melakukan percobaan pemanasan pada variasi temperatur 850 derajat pada 1 jam dan pada 2 jam. Berdasarkan hasil lapangan yang saya dapatkan, ketika pemanasan dilakukan hanya 1 jam, masih ada sisa-sisa warna kuning pada sampel tersebut. Hal itu menandakan bahwa masih adanya sisa-sisa kolagen yang belum terbakar secara sempurna, sehingga kita lihat pada gambar pertama, pada gambar A itu terdapat warna-warna kekuningan. Sedangkan pada pemanasan 850 derajat selama 2 jam, bisa kita lihat sampel hidroksiapatitnya berwarna putih. Hal ini dikarenakan terjadi reaksi kalsinasi pada tulang yang mengandung banyak senyawa organik, lalu beberapa unsur Ca10, PO4 6 kali, dan OH 2 kali, yaitu hidroksiapatit, serta air, ketika dipanaskan pada temperatur 850 derajat Celcius akan terbakar. Senyawa organik tersebut menjadi karbon dioksida, sehingga yang tersisa hanya senyawa hidroksiapatit. Untuk memastikan bahwa sampel yang terdapat pada pemanasan tersebut adalah hidroksiapatit, dilakukan pengujian XRD. Bisa dilihat pada gambar grafik tersebut, ada pik-pik yang menandakan masing-masing pik tersebut adalah hidroksiapatit. Selanjutnya adalah karakterisasi limbah kaleng aluminium. Untuk memastikan berapa jumlah aluminium yang terkandung pada kaleng tersebut, dilakukan pengujian XRF, sehingga didapatkan dari pengujian tersebut kandungan aluminium yang terdapat pada kaleng tersebut adalah 94,2%. Penambahan titanium dan temperatur terhadap nilai kekerasan. Pada penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu temperatur dengan variasi 750, 850, dan 950 derajat Celcius, dan persen titanium dengan variasi 5, 10, dan 20%. Sampel tersebut akan dilakukan pengujian kekerasan Vickers untuk mengetahui nilai kekerasan pada masing-masing sampel. Nilai kekerasan bisa dilihat pada gambar grafik berikut. Bisa dilihat penambahan titanium dan peningkatan temperatur dapat meningkatkan kekerasan. Hal ini selaras dengan penelitian Arifin yang mengatakan bahwa pembentukan titanium oksida dan kalsium titanat dapat meningkatkan kekerasan komposit hidroksiapatit. Menurut penelitian Oldrup, kalsium titanat memiliki sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan hidroksiapatit. Selain itu, kalsium titanat tidak memberikan efek negatif pada jaringan serta bisa meningkatkan interaksi dengan sel osteoblas.
Namun, pada temperatur 950 derajat Celcius terjadi penurunan kekerasan. Hal ini dikarenakan terjadinya dekomposisi hidroksiapatit, yang dimana dekomposisi tersebut menghasilkan senyawa yang bernama trikalsium fosfat, di mana senyawa yang terbentuk ini terbentuk karena ketidakstabilan unsur kalsium dalam hidroksiapatit. Menurut penelitian Cereno 2014, senyawa trikalsium fosfat inilah yang menurunkan nilai sifat mekanik dari komposit hidroksiapatit menurut penelitian Rasko tahun 2017. Berikut adalah reaksi pembentukan kalsium titanat dan dekomposisi hidroksiapatit. Pengaruh penambahan titanium dan temperatur terhadap porositas densitas. Berdasarkan gambar grafik temperatur terhadap porositas, terjadi penurunan nilai porositas dari temperatur 750 ke 850. Hal ini sesuai dengan penelitian Mies Poziana tahun 2018 yang mengatakan bahwa kenaikan temperatur mengakibatkan bergabungnya butir dalam komposit. Fusi antar butir inilah yang mengakibatkan bergabungnya butir hingga pori muncul dan menurunkan porositas. Namun, pada temperatur 900 derajat, porositas akan kembali meningkat. Hal ini dikarenakan menurunnya kandungan kalsium dan fosfat, sehingga hidroksiapatit melakukan dekomposisi yang mengakibatkan meningkatnya porositas. Selain itu, munculnya senyawa MgO dapat meningkatkan porositas. Sedangkan pada densitas, berdasarkan aturan rule of mixture, penambahan titanium mengakibatkan meningkatnya densitas. Hal ini dikarenakan densitas titanium lebih besar dibandingkan densitas hidroksiapatit dan aluminium. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa temperatur dan titanium tidak memiliki pengaruh. Hal itu disebabkan munculnya senyawa-senyawa baru seperti kalsium titanat dan titanium fosfat yang mengakibatkan nilai densitas teoritis berubah. Menurut penelitian Ozruk tahun 2016. Pengujian mikroskop optik pada sampel hidroksiapatit dilakukan pada sampel dengan nilai kekerasan tertinggi dan terendah. Bisa kita lihat di sebelah kiri adalah sampel tertinggi dan sebelah kanan adalah sampel terendah. Berikut adalah ukuran butir dari masing-masing sampel. Bisa kita lihat sampel terkuat pada temperatur 850 derajat yaitu sebesar 50 mikrometer, sedangkan sampel pada 950 derajat dengan kekerasan terendah memiliki ukuran butir 34,7. Hal ini bertentangan dengan penelitian Suhartono yang mengatakan semakin kecil ukuran butir, maka sampel akan semakin keras. Namun, senyawa yang terbentuk pada temperatur 850 dan 950 derajat itu berbeda. Pada sampel titanium 20% di temperatur 850 derajat, itu adalah sampel yang terbentuk adalah kalsium titanat yang cenderung lebih keras. Sedangkan pada temperatur 950, senyawa yang terbentuk adalah trikalsium fosfat yang memiliki kekerasan lebih rendah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa diambil adalah komposit berpenguat titanium dan aluminium dapat dibentuk dengan metode self-propagating high temperature synthesis. Penambahan unsur titanium dan temperatur dalam komposit hidroksiapatit menyebabkan terjadinya peningkatan nilai kekerasan serta menurunnya nilai porositas kecuali pada temperatur 950. Hal ini disebabkan proses dekomposisi dari hidroksiapatit. Struktur mikro yang terbentuk pada komposit hidroksiapatit pada temperatur 750 dan 850 adalah kalsium titanat, sedangkan pada temperatur 950 adalah trikalsium fosfat. Sedangkan saran yang bisa saya berikan adalah melakukan pengujian XRD pada sampel yang sudah disintering untuk bisa melihat fasa atau senyawa yang terbentuk. Yang kedua adalah melakukan pengujian biokompatibilitas pada komposit hidroksiapatit untuk melihat apakah komposit hidroksiapatit tersebut bisa diterima oleh tubuh manusia. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.